Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalam ala habibihi wa mustafah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi la zala ala a'lal maqamati irtaqa, wa ala alihi wa ashabihi ahli salah wat tuqa, amma ba'du. Al-mukhtaram wal mukarram, yang sama-sama kita hormati bersama para habaib, para syarifah, wa akhusu bidzikri Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-bin Hamid dan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri, dan seluruh habaib yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Begitu juga yang sama-sama kami hormati para kiai, para ibu nyai, para asatidzah, para ustazah, para hadirin, dan para kru jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Hubbun Nabi. Wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, dan yang lebih khusus lagi kedua mempelai Mas Fauzan dan Mbak Ana. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng, jodoh dunia dan akhirat, serta membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda beliau, tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang mulia, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan baik dan buruk. Allah menciptakan pahala dan dosa. Dan Allah yang melarang perbuatan zina serta semua hal yang mendekati zina, semisal pacaran dan lainnya, dan yang menjelaskan dosa serta siksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menghalalkan, bahkan menganjurkan pernikahan beserta pahala dan hikmah-hikmahnya. Di antara hikmah dari sebuah pernikahan yang Al-Habib Abu Bakar As-Sakron dalam niat pernikahan yang beliau ajarkan, di antaranya adalah dengan pernikahan diharapkan nantinya kedua mempelai bisa lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tua kandungnya dan mertuanya. Dalam proses pernikahan dan ketika nanti kedua mempelai sudah memiliki tanda-tanda kehamilan, proses hamil, proses bersalin, sehingga melahirkan, lalu membesarkan. Proses ini menurut Al-Habib Abu Bakar As-Sakron akan menjadi kesadaran tersendiri bagi kedua mempelai, yang sehingga keduanya akan tahu, oh seperti ini ternyata rasanya mendidik seorang anak. Oh seperti ini ternyata rasanya susahnya mendidik seorang dan membesarkan seorang anak. Sehingga mereka dengan sendirinya akan sadar, berarti dulu orang tua saya pun merasakan hal yang sama. Sehingga dari proses tersebut akan tumbuh rasa kepedulian dan cinta bakti yang lebih besar kepada orang tuanya. Kesadaran akan betapa hak besarnya hak seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan hikmah yang kedua sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah,
yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasannya kondisi rumah tangga kita bisa menjadi gambaran tempat kita nanti di akhirat. Kalau kita berhasil membina rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga kita menjadi keluarga yang baiti jannati, rumahku ibarat surga, di mana anggota keluarganya nyaman dengan syariat-syariat Islam, maka kemungkinannya besar insya Allah anggota keluarga tersebut, terlebih kepala keluarganya, akan menjadi ahli surga. Na'udzubillah, kebalikannya, kalau sampai kita sebagai anggota keluarga, terutama kepala keluarganya, gagal membina rumah tangga sehingga entah kita tidak peduli dengan bagaimana ibadah anggota keluarga kita, dan entah bagaimana anggota kita melakukan dosa kita tidak peduli, maka na'udzubillah, kemungkinannya besar kepala keluarga yang demikian tempatnya adalah di neraka. Dan para ulama sepakat, mereka membentuk sebuah konsep dari hadis tersebut. Mereka berkata bahwa di saat anggota keluarga kita mengatakan bahwasannya kita adalah orang yang baik, maka insya Allah kita juga akan baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika anak kita berkata, ayahku adalah ayah yang paling baik sebagai panutan. Apabila istri kita berkata, suamiku adalah suami yang paling baik sebagai kepala keluarga yang bijaksana. Dan orang tua kita mengatakan, anakku ini adalah anak yang berbakti. Dan saudara kita mengatakan, saudaraku ini adalah saudara yang saya hormati. Maka insya Allah kalau kita mendapat predikat yang demikian, bisa dikatakan kita juga baik di mata Allah SWT, dan kita akan dijamin masuk ke dalam surga. Dan hal tersebut hanya bisa didapatkan melalui sebuah pernikahan. Lalu dalam membina rumah tangga diperlukan 5 hal. Jadi ada 5 hal penting yang harus ada ketika kita ingin membina rumah tangga. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, saling mengerti. Yang ketiga, mengalah. Yang 4, sabar. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kita mulai dari yang pertama, kepercayaan. Ingat tidak? Sebelum Rasulullah SAW diutus atau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sudah memiliki sifat yang melekat kepada beliau, yang mana sifat ini menjadi daya tarik kunyah atau pengenal bagi Rasulullah SAW. Jadi beliau dikenal sebelum menjadi seorang Rasul pun di kota Mekah dan sekitarnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujuran Rasulullah SAW. Pada usia Rasulullah SAW yang ke-35, beliau berhasil menyatukan beberapa suku bangsa yang ada di kota Mekah yang hampir bertengkar, ya, di peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Nah, dan beliau diberikan kepercayaan oleh suku-suku bangsa untuk menyatukan. Nah, singkat cerita, beliau berhasil menyatukan suku-suku bangsa itu karena apa? Sifat tadi, kepercayaan. Oleh karena itu, kalau rumah tangga kita pingin utuh, pingin bersatu, maka kita sebagai anggota keluarga harus percaya sepenuhnya kepada kepala keluarga. Dan kita apabila posisi kita menjadi kepala keluarga, kita harus bisa memegang amanah itu betul-betul. Jangan sampai kita mengkhianati amanah yang diberikan anggota keluarga tersebut kepada kita. Dan sesama anggota keluarga, istri, ibu kepada anak, saudara kepada saudaranya yang lain, harus juga bisa saling memberikan kepercayaan, sehingga apabila ada omongan orang lain di luar keluarga, itu tidak mudah diterima, sehingga tidak mencerai-beraikan, tidak merusak keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beralih ke saling pengertian. Dalam hal ini, saling pengertian, kita harus pahami dan sadar betul bahwasannya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi
Kita jangan hanya bisa menerima kelebihan pasangan dan anggota keluarga kita. Kita juga harus bisa menerima kekurangan pasangan dan anggota keluarga kita. Coba diperhatikan apa yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah itu pernah berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah kamu menyesal telah menikah denganku?" Lihat yang dikatakan Rasulullah SAW. Lalu pernah di kisah yang lain, suatu ketika Sayyidatuna Khadijah ditanya oleh temannya, "Wahai Khadijah, kamu bahagia tidak bersama Rasulullah, bersama Muhammad? Apa yang sudah Muhammad berikan kepadamu?" Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Kata beliau, "Demi Allah, gak pernah sedikit pun terlintas di benak saya maupun di hati saya apa yang Rasulullah berikan untuk saya, atau apakah saya senang dengan Rasulullah. Tapi yang selalu saya pikirkan adalah apakah Rasulullah senang bersama saya dan apa yang sudah saya berikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dari titik ini bisa kita fahami bahwasannya romantisme itu bukan menanyakan apa yang sudah pasanganmu berikan untukmu, tapi apa yang sudah kamu berikan untuk pasanganmu. Jadi saling pengertian. Hal tersebut tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada sifat saling pengertian. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Rasulullah, belum sempurna iman kita. Kita nggak disebut orang yang beriman kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita senangi kepada orang lain, terutama kepada istri kita atau kepada suami kita. Dahulukan mereka, keluarga-keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak, orang tua. Jadi sebagai suami, orang yang pertama adalah orang tua, anak-anak, istri, saudara. Sedangkan bagi istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara. Penuhi apa yang mereka senangi, berikan apa yang menurut kita mereka senangi, berikan. Bahkan saya pernah membaca di salah satu buku yang diterbitkan oleh Pustaka Zawiyah Solo, ada sebuah kisah. Pernah suatu saat ada seorang pria yang sudah berumur kira-kira 70 tahun datang ke sebuah klinik. Dia terburu-buru ingin melepas perban yang ada di tangannya. Ketika tiba gilirannya, dokter yang dari tadi memperhatikan dia, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit melihat jam. Akhirnya dokter itu sambil melepas perban nanya, "Apakah kamu memiliki janji? Kok saya lihat dari tadi kayak terburu-buru?" Akhirnya pria tua tadi menjawab, "Iya, saya pingin datang ke salah satu panti jompo, istri saya ada di situ. Dan saya terbiasa makan bersamanya setiap jam 9, tidak boleh telat." Akhirnya kata dokter itu, "Ya, sabar, saya buka cepat. Biar kamu bisa cepat datang ke istrimu sehingga dia tidak marah." Apa kata orang tua tadi? Dia tidak kira marah. Gimana mau marah? Istri saya tuh bahkan lupa terhadap saya karena suatu penyakit, saya lupa nama penyakitnya, yang berdampak kepada ingatannya. Akhirnya dokter tadi kaget. Loh, kalau istrimu lupa, terus ngapain kamu kok sudah berapa lama setiap pagi masih datang menjenguk, bahkan menyiapkan makan untuk istrimu? Kata suaminya tadi menjawab, "Dia lupa sama saya, tapi saya kan tidak lupa sama dia. Mungkin dia tidak bisa lagi memberikan sesuatu kepada saya karena sebuah alasan, tapi jangan sampai alasan itu menjadi saya tidak memberikan sesuatu kepadanya." Itu romantis namanya. Dan yang ketiga dan keempat, mengalah dan sabar. Ya, mengalah dan sabar ini sama saja, hanya saja tingkatan sabar lebih tinggi daripada mengalah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Ma akraman nisa illal karim, wa ma ahanahunna illal laim. La'in du'itu ghaliban laiman, au maghluban kariman, ahabbu ilayya min an akuna maghluban kariman." Kata Rasulullah, yang bisa memuliakan seorang wanita itu adalah orang mulia. Dan tidak ada yang menghina seorang wanita, ya kecuali orang yang hina juga. Dan kata Rasulullah, kalau saya disuruh milih, lebih baik menang terhadap istri
tapi terhina di mata Allah karena tidak mau ngalah, atau lebih baik saya kalah kepada istri tapi saya mulia di sisi Allah, maka kata Rasulullah, uhibbu an akuna maghluban kariman. Tidak apa-apa, saya akan lebih memilih mengalah terhadap istri, walaupun di mata orang kamu kok kalah sih sama istri, tidak masalah. Yang penting mulia di sisi Allah, daripada kita sok keras, sok bijaksana yang akhirnya malah melukai hati istri seorang wanita, terlihat menguasai rumah tangga tapi hakikatnya terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya mengalah bukan berarti kalah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairu ijabatihi as-sukutu." Kalau ada orang yang cengkal ngomong sama kita, atau istri kita lagi debat cengkal dikasih tahu enggak bisa, kata Imam Syafi'i, sudahlah, jawaban yang paling baik itu diam saja. Udah diamin, iyain aja. Mau dia ngoceh apa, diiyain saja. Nah, mau dia marah, mau dia cerewet, diemin aja sudah. Karena percuma ngotot-ototan sama orang yang tidak bisa dikasih tahu, cengkal bahasa Jawanya. Itu hal yang percuma kata Imam Syafi'i. Lebih baik didiami saja. Dan berkaitan dengan mengalah, mungkin kita pernah mendengar suatu kisah yang sangat terkenal di Hadramut dari Syekh Abdurrahman Bajah Laban. Beliau, Syekh Abdurrahman ini, beliau ini memiliki seorang istri yang bawelnya luar biasa. Sehingga pernah suatu ketika karena beliau tidak kuat lagi, maka beliau mengalah. Nah, ini bedanya mengalah dengan sabar. Beliau mengalah karena tidak kuat, akhirnya daripada tengkar ditinggal keluar rumah saja. Nah, sehingga ketika beliau keluar rumah, ya masih di desanya, beliau bertemu dengan 2 orang. Akhirnya beliau ngikut, sudah pokoknya saya diterima, boleh ikut, saya mau ngikut, mau kemana aja. Akhirnya 2 orang tadi menerima si Abdurrahman Bajah Laban, ya sudah, tidak apa-apa ikut kita. Tapi dengan syarat, ya, setiap hari ya, giliran ngasih makannya. Hari ini saya, besok nanti dia, besoknya lagi kamu, nanti terus begitu. Terserah mau makan dari mana, yang penting halal. Kan mau dari kerja kayak, mau ternyata dia punya tabungan, investasi, terserah. Subhanallah, ternyata ketiganya ini ketika datang waktunya makan, bukan kerja, bukan mencari, enggak, tapi minta doa kepada Allah. Yang pertama doa, tiba-tiba dikabulkan oleh Allah, datang makanan begitu saja, tiba-tiba muncul karomah. Keesokan harinya giliran orang yang kedua melakukan hal yang sama, akhirnya diberikan juga makanan dengan karomah itu. Dan yang terakhir giliran Syekh Abdurrahman, beliau juga berdoa kepada Allah dan diberikan makanan yang lebih enak daripada kedua orang tadi. Sehingga 2 orang tadi yang sebelumnya meminta kepada Allah itu heran, kok bisa makanannya lebih enak. Ketika Syekh Abdurrahman ditanya, Syekh Abdurrahman juga nanya, nah saya juga penasaran, apa yang kamu minta? Gimana caranya? Bagaimana kamu berdoa kepada Allah? Maka kata orang kedua, dia berkata, saya cuman berdoa, ya Allah, berkat doanya orang yang pertama, saya cuma niru orang ini nih di samping saya, ya. Dia doa apa, minta dengan itu, maka kabulkanlah juga doa saya. Akhirnya orang yang pertama ditanya, nah kamu sekarang sebenarnya dengan apa kamu meminta? Akhirnya kata orang pertama tadi, saya itu meminta kepada Allah dengan sigot begini, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdurrahman Bajah Laban, turunkanlah makanan. Maka orang yang ketiga tadi, orang 2 ini tidak tahu kalau yang ketiga itu ternyata Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman penasaran, nanya ke orang yang pertama, loh kok bisa kamu meminta dengan nama Syekh Abdurrahman? Memang apa kehebatannya? Akhirnya kata orang yang pertama, kehebatannya cuma satu, bukan sholat, bukan ibadah, enggak. Dia sabar mengalah terhadap istrinya. Akhirnya Syekh Abdurrahman dengar jawaban itu, beliau berdiri dan langsung kembali pulang kepada istrinya. Sudahlah, ada apa-apa diomeli, yang penting mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan hal yang sama juga berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya kan, sering kita juga dengar ceritanya. Kalau beliau bukan mengalah tapi sabar. Kenapa? Karena omelan istrinya didengerin, nggak ditinggal seperti Syekh Abdurrahman, didengerin sampai selesai. Sudah selesai, capek sendiri, ya sudah selesai begitu saja. Nah, jadi itu yang ketiga dan yang keempat, ya, mengalah, sabar. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Bijaksana ini bisa menempatkan ilmu dan sikap dengan sesuai. Dan bijaksana ini juga masih ada kaitannya dengan kepercayaan dan tidak cepat-cepat membuat keputusan.
Contoh ya, sekali lagi namanya orang nggak mungkin luput dari kesalahan. Begitu juga anggota keluarga kita, orang tua, anak, saudara, pasti pada waktunya mereka akan berbuat kesalahan. Nah, ketika ada anggota keluarga yang berbuat kesalahan, orang yang bijak itu ndak langsung menyalahkan, marah ndak. Tanya dulu, diajak musyawarah. Siapa tahu ada alasan dia melakukan hal tersebut. Jangan langsung dimarahin seperti ini, enggak. Dan sekalipun salah, ya, keputusan memang tergantung. Ada orang yang bisa sadar dengan dimarahi. Ada orang mungkin yang bisa sadar dengan cara dilembuti. Kan? Kita sering dengar bahwasanya dakwah itu ada kalanya perlu kasar, ada kalanya perlu lembut. Dalam Islam pun ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Dalam kehidupan pun kita butuh air, tapi juga butuh api, tidak bisa lepas. Jadi itu adalah bentuk dari kebijaksanaan. Dan bentuk kebijaksanaan juga, dari bentuk kebijaksanaan juga menghargai. Kita sebagai anggota keluarga itu belajar menghargai. Contoh, suaminya keluar kota jauh ya, pulang bawa oleh-oleh, walaupun harganya murah, yang penting ada oleh-oleh. Menghargai istri yang ada di rumah atau menghargai anak-anak yang ada di rumah. Istri dan anak-anak pun gitu, apapun yang diberikan oleh ayah dan suami diterima, ndak usah ngeluh kok ini kok, ambil aja, seneng ndak seneng, menghargai. Jangan sampai mengecewakan hati ayah atau hati seorang suami. Contoh yang terjadi kepada Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Rasulullah dan Sayyidina Aisyah ini punya kebiasaan. Kalau Rasulullah datang ke rumah dari dakwah, dari kerja, yang penting habis dari luar datang ke rumah, Sayyidina Aisyah pasti menyiapkan minuman. Dan pasti setelah disiapkan, Rasulullah itu tidak langsung minum, tapi nyuruh Sayyidina Aisyah untuk minum. Ya kan? Dibuatin minuman sama Rasulullah, dikasih Aisyah minum duluan. Diminum sama Sayyidina Aisyah, ditaruh. Diambil lagi sama Rasulullah, dicari bekas Sayyidina Aisyah, diminum. Subhanallah, pernah suatu ketika Rasulullah ketika dibuatkan minuman, karena memang juga atas seizin Allah, Allah Maha tahu, Rasulullah gak nyuruh Sayyidina Aisyah minum, tiba-tiba diambil, diminum sampai habis. Sayyidina Aisyah nunggu, kok tumben gak seperti biasanya diminum sampai habis. Selesai, ditaruh sama Sayyidina Aisyah, dibawa ke tempat cuci piring lah, ke dapur kalau bahasa kita. Sebelum dicuci, karena masih ada beberapa tetes, Sayyidina Aisyah pengen ngalap barokah bahasa kita. Jadi dicari bekas Rasulullah, diminum. Ketika diminum, subhanallah, ternyata rasanya enggak enak. Kalau bahasa kita bikin kopi, bukannya dikasih gula, keliru dikasih garam. Jadi rasanya enggak enak. Maka Sayyidina Aisyah merasa bersalah, malu, datang ke Rasulullah nunduk, pengen minta maaf. Tapi ketika Sayyidina Aisyah belum bilang, ya Rasulullah maaf, Rasulullah tahu. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, tadi minumannya asin. Sekarang setelah melihat wajahmu jadi manis. Itu namanya menghargai. Sudah menghargai. Suami datang capek dibuatkan, pasti niatnya istri baik, masalah salah selesai. Jangan diperpanjang. Sekali lagi, namanya orang, al-insan mahalul khata' wan nisyan, pasti akan ada luputnya. Lalu kalau tadi 5 hal yang perlu kita bina dalam rumah tangga, sekarang ada 2 hal yang akan merusak hidup kita. Bukan cuma rumah tangga, bahkan hidup kita itu bisa rusak berantakan karena 2 hal ini. Yang pertama adalah omongan orang, yang kedua adalah keegoisan. Nah, yang pertama ini omongan orang, dahsyatnya luar biasa. Menikah itu mudah, yang membuatnya susah omongan orang. Kalau mau nikah itu kan gampang sih. Yang penting ada pasangannya, ada yang mau sama kita, ada wali, saksi, mahar. Mahar ini bisa berupa apa saja, murah. Yang bikin mahal itu kan omongan orang. Mahar itu apa sih? Apa saja yang bisa berharga menurut syariat, bukan hanya menurut orang. Bahkan hafalan Al-Quran bisa jadi mahar. Tapi kalau sudah kena omongan orang, nanti apa kata orang? Nah, ini mahal nanti. Belum ketika akad, ini harus diundang, kalau gak diundang gak enak, apa kata orang? Nanti makanannya gimana, masak seperti ini, apa kata orang? Masak resepsinya kayak gini, apa kata orang? Nanti souvenirnya masak gini, apa kata orang? Kalau apa kata orang semua berantakan, jadi susah. Jangankan urusan menikah, maaf. Orang mau masuk surga, mau berbuat baik,
itu bisa nggak jadi, bisa berantakan. Urusan masalah omongan orang. Contoh, berapa kali kita sering dengar, kamu ngapain pakai kerudung kalau hatinya masa busuk? Percuma. Lu lihat, kerudung, aurat, dan masalah hati yang masih kotor itu urusan yang beda. Nahnu nahkum bidzawahir menurut kaidah fikih. Yang penting zahirnya dulu. Masalah hati busuk, yang penting kan tidak double dosanya. Hati busuk iya, munafik iya, nggak pakai kerudung iya. Kan dua. Lebih baik kita kurangi salah satu dosa kita dengan cara pakai kerudung paling tidak. Masalah hati masih kotor, suka ghibah, itu antara dia kapan mau berubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak sedikit demi sedikit kita ingin berubah. Atau juga contoh yang kedua, Aceh itu adalah daerah istimewa. Aceh ini sudah lama menerapkan syariat Islam lebih daripada daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Termasuk di Aceh ini luar biasanya ada razia pakaian ketat terutama bagi perempuan. Dulu aman-aman saja, sekarang mulai media marak ini, ada Facebook, ada YouTube, banyak sosial media, peraturan itu diunggah, yang komen luar biasa. Ada yang komen ya, seperti ini contohnya. Buat apa? Ngapain? Cuman razia pakaian ketat. Kenapa yang korupsi gak pakai potong tangan? Kan kita melakukan kebaikan itu sebisanya. Mungkin masih bisa menerapkan razia pakaian ketat, belum bisa menerapkan potong tangan bagi pencuri atau bagi koruptor. Kan gak masalah. Kalau kita bisa melakukan sebagian kebaikan, lakukan sebagian saja. Ada juga yang komentar seperti ini, ketika ada orang yang doa, semoga istiqomah, semoga menular ke daerah yang lain. Ada orang yang komentar, loh kalau seperti itu berarti kamu itu tidak menganut Bhinneka Tunggal Ika. Kita nih berbeda-beda tapi satu. Loh justru orang yang bilang seperti itu berarti tidak paham dengan Bhinneka Tunggal. Kan peraturan itu ada untuk umat muslim. Oh gimana cara membedakannya? Ya kan kita punya KTP sih. Ketika dari dirazia tinggal dilihat. Oh muslim pakaiannya ketat, dihukum. Lihat, oh non muslim lanjut. Selesai. Atau ketika dilihat boleh ditambah, oh muslim tapi munafik, lanjut. Kan bisa juga. Kan mudah-mudah saja, kenapa dipersulit. Ada juga yang berkomentar, kalau peraturan itu ditetapkan di selain Aceh, di seluruh Indonesia, maka adat Indonesia, budaya Indonesia akan luntur. Karena di antara budaya Indonesia adalah memakai kebaya yang auratnya terlihat. Ya kan gampang saja jawabnya. Ya pakai kebaya inovatif yang menutup aurat, kan selesai. Atau kalau mau, loh nanti kalau di inovatif kayak gitu ciri khas aslinya hilang. Ya enggak kira hilang. Kan di Indonesia bukan cuma orang Islam, tinggal yang membudayakannya adalah yang non muslim atau tadi yang Islam tapi munafik. Selesai kan masalahnya. Jadi yang bikin runyam itu tadi omongan orang. Jadi kalau sudah kena omongan orang, maka apapun itu akan menjadi susah. Oleh karena itu, ya, konsep yang benar itu seharusnya seperti ini. Lakukan kebaikan sebisa kita dan tinggalkan keburukan sebisa kita. Karena sebagian kebaikan yang kita lakukan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan sebagian keburukan yang kita tinggalkan lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi mulai dari sekarang ayo kita berhenti mendengarkan omongan orang. Jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dan kita berhenti ngomongin orang lain. Al-Habib Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah berpesan, kata beliau, imshi fi tariqillah wala tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidan. Kalau kita ngerasa apa yang kita lakukan ini sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan, lakukan. Ndak usah peduli apa kata orang, karena semuanya pasti ada yang suka. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Hal baik kita lakukan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Hal buruk kita lakukan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau sama-sama seperti itu, maka lebih baik kita melakukan hal yang diridhoi oleh Allah. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau juga berpesan, man balan nas mata ghamman. Kata
Kata Habib Abdullah, kalau hidup kita nih dengerin apa kata orang, saya jamin kata beliau, hidupmu sampai mati pasti sumpek. Kalau terlalu dengerin apa kata orang. Berkaitan dengan ini, ya, Syekh Ibnu Hazm juga pernah berkata, kata beliau ya, berkomentar, kalau yang boleh menasihati orang lain cuma orang yang sudah melakukan semua kebaikan, dan kalau orang yang boleh melarang orang lain berbuat buruk cuman orang yang gak pernah melakukan keburukan, maka di dunia ini tidak bakal ada orang yang menyuruh kebaikan dan tidak bakal ada orang yang melarang keburukan kecuali satu orang yang bisa. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena selain Rasulullah semuanya manusia biasa yang gak bakal luput dari kesalahan. Oleh karena itu, ya, karena sebab lisan ini menjadi penyebab yang paling sering membuat masalah di dunia, kelak di akhirat Allah SWT akan berfirman, ya, yang dikutip dalam surat Al-Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Cukup wis, sekarang di akhirat mulut yang biasa digunakan untuk ngomongin orang, bohong, ya, bersilat lidah ini itu, sekarang sudah cukup, diam. Biarkan, ya, bukan hawa nafsu lagi yang berbicara. Lisan dan lidah tetap berbicara, tapi bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi saksi. Nah, bahkan Rasulullah itu pernah mendefinisikan siapa sih muslim itu. Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Disebut orang Islam, baru bisa disebut orang Islam kalau dia bisa menjaga lidahnya tidak menyakiti orang lain dan bisa menjaga tangannya tidak menyakiti orang lain, baru disebut orang Islam. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kata Rasulullah, kalau kalian ngaku orang yang beriman, maka kalian harus berbicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam saja. Lebih baik diam kalau tidak bisa ngomong yang baik. Kenapa? Karena omongan itu dampak dan efeknya luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatina Aisyah. Kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti bikalimatin lau muzijat biha bima'il bahri la muzijah. Wahai Aisyah, kalau ibarat kata-kata yang menyinggung fisik orang lain, ya, itu diperumpamakan dengan benda, lalu benda itu dicemplungkan, direndam, dilempar ke lautan, maka air lautan yang banyak itu akan berubah, akan busuk. Sebab kata-kata itu kalau benar, yang artinya ghibah atau gosip, menjelekkan orang lain, ya, gosipin kejelekan orang lain yang benar, itu luar biasa dampaknya. Lebih-lebih naudzubillah, kalau ternyata kita ngomongin kejelekan orang lain, aib orang lain, ternyata tidak sesuai kenyataan, maka hal tersebut disebut dengan fitnah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-191 Allah SWT berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Walaupun memang di dalam tafsir maksudnya fitnah asyirku, tapi sebagian ulama mengatakan zahirnya juga bisa kita manfaatkan, bahwasannya kalau kamu menghina orang lain dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fitnah, maka dampaknya luar biasa, itu bisa membunuhmu sendiri. Sebagaimana Imam Syafi'i juga berkata dalam syairnya yang lain, ya, ihfat lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Lisan itu seperti, ya, racunnya ular yang berbahaya. Maka lebih baik kita menjaga lisan. Kalau gak bisa ngomong baik, maka lebih baik diam saja. Nah, itu yang pertama, omongan itu luar biasa bahayanya. Dan yang kedua tadi, keegoisan. Egois itu mentingin diri sendiri, atau memaksakan pola pikir kita, pendapat kita paksakan kepada orang lain. Kalau kata saya seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Kalau kata saya gak baik, berarti gak baik buat kamu, dan seterusnya. Maksa, mentingin diri sendiri. Oleh karena itu, di dalam bahasa Arab, egois itu bahasa Arabnya ananiyun, diambil dari kata ana, saya. Pokoknya kata saya, itu namanya egois. Lebih mementingkan diri sendiri. Jadi tadi, ya, yang harus dibina dalam rumah tangga itu ada 5 hal. Kepercayaan, saling mengerti, mengalah, sabar, kebijaksanaan. Dan yang paling merusak hidup kita dan rumah tangga ada 2. Omongan orang
dan keegoisan. Dan yang tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga kita juga ada dua. Masalah pekerjaan dan yang kedua masalah di luar rumah. Jadi kalau ada masalah di luar rumah jangan dibawa masuk ke dalam. Kalau kita ada masalah dengan di luar, teman kerja atau teman siapapun itu, jangan emosi sampai rumah disapa istri atau anak akhirnya kebawa marah. Jangan ngomong dulu sih malas, jangan. Ya. Dua hal tersebut tidak boleh sampai masuk ke dalam rumah. Dan yang tidak boleh dilihat oleh anak ada satu, yaitu pertengkaran kedua orang tua. Jangan sampai anak ngelihat ya, ketika kita sedang bertengkar dengan pasangan kita, karena itu akan mengganggu ya, mental seorang anak. Dan yang terakhir, yang paling harus kita jaga dari diri kita adalah perkataan. Jangan sampai asal ngomong. Semoga ya dengan hal ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Sakinah itu artinya keluarga yang tenang dan nyaman. Adalah ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, tapi kita mampu menjaga lisan kita agar tidak mencelanya, itu sakinah. Mawaddah artinya adalah rumah tangga yang harmonis dan romantis. Adalah ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, tapi kita mampu memilih untuk menutup mata yang melihat kekurangan pasangan kita dan membuka mata lain yang fokus terhadap kelebihan pasangan kita. Dan yang terakhir adalah warahmah. Artinya sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Adalah ketika kita bisa menjadikan kekurangan yang ada pada pasangan kita atau anggota keluarga kita sebagai ladang pahala bagi kita. Nah, jadi sekali lagi semoga kita semua ya, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW, yang bisa menjadikan sebab keluarga tersebut bahagia kita di dunia, lebih-lebih bahagia kita di akhirat, menjadikan syafaat bagi kita di akhirat dengan memiliki putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini mudah difahami dan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.